السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita berkumpul kembali dalam kajian rutin, kajian tafsir. Sekarang kita masuki ayat ke-36 dari surat Qaf. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan tafsir surat Qaf ini. Dan semoga Allah beri taufik kepada kita untuk mengamalkan isi Al-Quran yang kita pelajari selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha. Hum ashaddu minhum بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تفضل.
Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Rabb-mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk, yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kami sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran, orang yang takut kepada ancamanku. Di dalam ayat-ayat ini Allah berfirman menegaskan berapa banyak umat telah kami binasakan sebelum para pendusta di sini. Pendusta di sini dimaksud pendusta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendustakan kebenaran itu sebelum itu sudah banyak, gitu. Tapi sudah dibinasakan juga. Dan mereka lebih kuat daripada orang-orang Arab yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Makanya Allah katakan, hum asyaddu minhum batasha. Yang orang-orang sebelum itu lebih besar kekuatannya daripada mereka yang sekarang ini. Ya, ada yang besar fisiknya, ada yang besar kekuatannya, bahkan fisik dan kekuatannya bersama-sama mereka miliki. Seperti kaum-kaum Ad, kaum Judais, kaum Samud, kaum Imlaq, itu orang-orang besar itu. Ya. Dulu pernah Anda singgung, orang Arab itu terbagi menjadi berapa? 3. Ya kan? Ba'idah, Aribah, Musta'ribah. Nah, yang Ba'idah ini golongan manusia besar dan sudah punah, dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta mereka punya, istana mereka punya, kekuatan fisik jangan ditanya. Ya. Makanya mereka kaum Samud bisa mengukir gunung jadi gedung kan. Saking punya kekuatan dan kecerdasannya. Tapi mereka semua binasa. Maksudnya jumlah mereka lebih banyak dan lebih kuat daripada mereka ini. Mereka telah banyak meninggalkan jejak di muka bumi. Dan mereka pun telah membangunnya lebih dari pembangunan yang dilakukan oleh para pendusta tadi. Sampai sekarang masih ada nggak puing-puing bangunannya? Masih ada, masih banyak. Oleh karena itulah dalam ayat ini Allah berfirman, "Fanaqabu fil biladi hal min mahis." Maka mereka telah dibinasakan itu, mereka yang telah dibinasakan itu pernah menjelajahi di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari? Maksud lari dari azab Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata tentang ayat ini. Mereka telah membuat peninggalan di dalamnya. Ya, jelaskan peninggalan mereka.
Adapun mengenai firman Allah, "Fanaqabu fil bilad", maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Mujahid berkata tentang ayat ini, sungguh mereka telah melakukan perjalanan di muka bumi. Sementara itu Qatadah mengungkapkan, lalu mereka pun berjalan ke penjuru bumi untuk mencari rezeki, berdagang dan berusaha. Mereka pun menjelajahi negeri-negeri itu, negeri-negeri tadi, lebih banyak daripada penjelajahan yang pernah kalian lakukan. Kalau orang Arab ke Yaman, ke Syam, itu kan orang zaman Rasulullah SAW. Sebelumnya, lebih banyak lagi negara yang mereka jelajahi. Dan orang yang mengelilingi negeri disebut naqab. Naqab artinya orang yang travelingnya keliling negeri. Ya. Umru'ul Qais pernah berkata, laqad naqabtu fil afaqi hatta raditu minal ghanimati bil iyabi. Aku sudah pernah melakukan perjalanan ke belahan dunia sehingga aku senang dengan ghanimah pada waktu pulang. Ya. Nah, ini menunjukkan fanaqabu, ya, dari situ diambil isim tafdil naqabu, orang yang suka traveling. Bukan hanya sekali dua kali, tapi senang traveling. Sekarang ada orang pakai motor, jalan pakai sepeda, keliling dunia, itu disebut naqab. Coba apa? Suka mengelilingi dunia. Hal min mahis, adakah mereka mendapat tempat lari? Maksudnya adalah, apakah masih ada tempat berlindung bagi mereka dari ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jalla? Apa yang mereka kumpulkan tersebut akan bermanfaat bagi mereka, dan apakah ia bisa menghindarkan mereka dari azab Allah kalau azab tersebut menimpa mereka, mengingat mereka sudah mendustakan para rasul? Sedangkan kalian sendiri tidak mempunyai tempat pelarian, tempat menghindar, dan tidak pula tempat berlindung. Allah kalau sudah mengadab suatu kaum, tidak ada tempat perlindungan. Atau anggap saja peringatan seperti yang terjadi di banjir kemarin, Medan, ya, sama Aceh. Antum pernah berpikir nggak kemungkinan mereka dalam rumahnya sedang berbincang, rumah kita beberapa waktu lagi akan selesai ini? Mungkin ada yang sedang berbincang, kasihan saudara kita di Palestina diserang terus, mereka butuh makan. Mereka tidak nyangka kalau malam itu mereka sendiri yang kena ujian itu. Kalau sudah datang, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Apalagi orang yang durhaka, pendusta para nabi dan rasul. Mereka tidak punya tempat untuk berlari. Dan harus antum ingat, azab itu tidak harus datang banjir bandang, hujan batu, atau turun datang tsunami. Bukan hanya itu. Azab bisa berpenyakit yang aneh-aneh. Ya. Contoh sekarang boti. Kan 75% orang terkena AIDS di Indonesia ini gara-gara boti. 75%. Sisanya karena zina laki dan perempuan. Sisanya dikit lagi karena narkoba. Lebih banyak apa? Mereka yang berjoget-joget, menari-nari, tersenyum, mereka sedang menderita. Diazab oleh Allah dengan penyakit apa? HIV. Mereka bisa lari? Nggak bisa. Katanya harus makan tokek gitu supaya sembuh dari itu. Emang setiap hari mereka bisa makan tokek gitu? Nggak bisa.
nggak bisa lari dari adab Allah itu. Semoga Allah jauhkan kita darinya. Lihat Allah katakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan, yakni sebagai pelajaran atau terdapat hikmah ilahiyah di dalamnya. Pertanyaannya, dzalika ini kembali kemana? Pada yang demikian. Yang demikian masalah apa? Inna fi dzalika ladzikra. Dzalikanya mengarah ke permasalahan apa? Pembahasan apa? Jawabannya mulai dari ayat pertama sampai ayat 36. Itu yang dimaksud dzalikanya. Mulai dari pembahasan Qaf wal Qur'anil Majid sampai pada firman Allah wa kam ahlakna. Nah, itu diringkas jadi dzalika. Pada semua cerita yang kita ceritakan dari beberapa hari yang lalu, beberapa pertemuan di surat Qaf ini, di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Di situ ada pembahasan kenabian, pembahasan tauhid, pembahasan tentang syirik, pembahasan tentang umat-umat terdahulu, tentang pengingkaran mereka terhadap hari kiamat. Kemudian pembahasan tentang awal penciptaan manusia, tentang matinya, tentang kiamat besar. Kemudian Allah menceritakan tentang pelarian orang-orang yang sedang diadab dan mereka tidak punya tempat lari. Lalu setelah itu Allah katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Bagi siapa peringatan itu? Bagi yang mempunyai hati, hati yang hidup. Itu orang yang selalu menyadari. Mujahid berkata itu orang yang mempunyai akal yang lurus, akal yang cemerlang. Ini biasanya akal kita itu redup, akal kita itu tumpul bila dihadapkan dengan syahwat. Ya enggak? Kalau akal kita sehat, lihat orang homo, kan jorok. Ya enggak? Jorok. Dan enggak mau ikut-ikutan nonton lucu-lucuan mereka, enggak mau. Jorok kan, jijik lihatnya. Akalnya sehat. Kalau akalnya enggak sehat, minimal dia katakan, oh mereka manusia juga, yang ngatain mereka binatang siapa? Sifat mereka yang lebih buruk dari binatang. Ya. Binatang yang homo yang mana? Babi. Mirip enggak? Nah, ini menunjukkan bahwa yang memahami hal itu adalah orang yang punya apa? Hati, akal sehat. Kalau tidak sehat akal kita, ya seperti itu pikiran kita. Kemudian, au al-qasam' wa huwa syahid. Atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Sebelum kita baca perkataan Ibnu Katsir, ada tambahan dari Ibnu Qayyim. Untuk mendapatkan hidayah, kita harus memiliki 3 alat bantu. Pertama, hati. Kedua, mendengar. Ketiga, memperhatikan. Oke. Ada orang dia punya hati tapi tidak mau mendengar, rusak hatinya. Ada orang mendengar tapi tidak perhatian, ya lewat selanjang pandang, masuk kuping kanan, keluar pintu belakang, ya atau kiri. Atau dia mau mendengar, punya hati tapi tidak perhatian, lambat memahami. Makanya ada 3 alat bantu untuk memahami atau mendapatkan hidayah. Saya sebutkan qalbun,
sam'un, dan syahid. Berarti memperhatikan. Yakni mereka mendengarkan ucapan, menyadari, memikirkan dengan akal, dan memahami dengan hati. Ad-Dhahhak mengatakan masyarakat Arab terbiasa mengutarakan al-qafulan sam'ahu. Si fulan menggunakan pendengarannya apabila dia mendengarkan langsung dengan dua telinga miliknya, sedang dia ikut hadir bersama dengan hatinya serta tidak gaib, yakni tidak lengah. Demikianlah yang disampaikan oleh Ats-Tsauri dan beberapa ulama lainnya. Di sini disebut pendengaran. Ini menunjukkan pendengaran itu besar fungsinya. Ya. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam wa ma massana min lughub. Selanjutnya Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Dalam ayat tersebut terkandung penetapan perihal adanya hari kebangkitan. Dan itu sudah kita jelaskan. Karena Rabb yang mampu menciptakan langit dan bumi, serta tidak pernah merasa letih karenanya, pasti mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati dengan cara yang lebih sempurna, lebih mudah. Oleh karenanya Allah katakan, wa ma massana min lugub, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan, yakni tidak pernah merasa payah dan lelah. Lalu Allah mengingatkan Rasulullah SAW dan juga orang yang mengikuti jalannya. Fasbir ala ma yaqulun. Maka bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. yakni para pendusta, bersabarlah engkau atas atau terhadap tingkah laku dan perbuatan mereka, serta jauhilah mereka dengan cara yang baik. Coba antum perhatikan, Ibnu Katsir menafsirkan bersabarlah atau bersabarlah terhadap tingkah laku mereka dan perbuatan mereka. Padahal tadi sebutkan yaqulun. Yaqulun artinya ucapan mereka. Kok bisa diterjemahkan oleh Ibnu Katsir perbuatan juga? Itu menunjukkan bahwa kalimat qala yaqulu mencakup perbuatan juga. Itu pertama. Kedua, ya ini menunjukkan bahwa yang banyak menyakiti Rasulullah SAW perbuatan mereka atau ucapan mereka? Yang banyak. Perbuatan ada. Ucapan apa perbuatan? Ucapan. Makanya dibawakan kalimat ucapan untuk mewakili perbuatan. Karena ucapan lebih mendominasi daripada perbuatan. Ingat tuh. Maka oleh karenanya diantaranya, kalau salah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan demikian. Dikatakan ucapan karena memang setiap hari lebih banyak ucapan atau perbuatan yang kita lakukan? Ucapan. Bahkan kita kadang berbicara sesuatu yang tidak ada gunanya kadang. Ya kan? Bahkan kadang kita melakukan kelalaian dengan ucapan kita. Makanya yang sering antum dengar dari gangguan orang yang mengganggu dakwah ini ucapannya atau perbuatannya? Ucapannya. Oh Wahabi. Oh Ninja Hattori. Ya enggak? Yang god kayak kambing. Itu ucapan semua tuh. Atau kebanjiran. Sedangkan perbuatan mereka tidak terlalu banyak. Makanya Allah sebut ucapan. Karena yang banyak menyakiti kita itu ucapan.
Yang tersakiti secara verbal dengan apa? Ucapan. Maka sekarang sudah ada undang-undang kan, larangan memukul orang secara verbal. Maka di sekolah kan santri atau murid bisa lapor polisi kalau gurunya ngomong, nakal kamu, saya patahkan penamu. Itu bahaya, itu bisa dilaporin tuh. Karena lisan itu lebih tajam menyayat hati daripada pisau yang menyayat tangan wanita di zaman Nabi Yusuf. Ya enggak? Lebih tajam lisan itu. Maka Rasulullah SAW sering disakiti oleh Abu Lahab dengan apa? Lisan. Abu Jahal dengan apa? Lisan. Maka Allah katakan, "Asbir ala ma yakulun." Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, juga mencakup perbuatan mereka. Kemudian Allah membimbing gimana caranya supaya sabar. Karena sabar itu kalimat yang diucapkan dengan mudah. Ya enggak? Di antara caranya segera mengucapkan tasbih. Terutama zikir pagi dan petang. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid, ini bimbingan dari Allah agar kita bersabar. Caranya berzikir, tasbih. Terutama pagi dan petang. Di sini disebutkan sebelum Isra Mi'raj, salat fardu yang diperintahkan yaitu 2 kali. Itu sebelum terbit matahari di waktu fajar dan sebelum terbenam matahari. Tepatnya pada waktu asar. Jadi ada yang menafsirkan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dulu salat itu 2 kali sehari. Sebelum Isra Mi'raj. Kan Rasulullah SAW diuji, dicaci maki, dicela. Belum disyariatkan salat kan? Salat 5 waktu belum. Tapi salatnya berapa kali? 2 waktu. Pagi sebelum matahari terbit dan sore sebelum matahari terbenam. Atau waktu asar. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian Qiyamul Lail diwajibkan kepada Nabi SAW dan juga kepada seluruh umat Islam selama 1 tahun. Pernah sholat tahajud itu diwajibkan selama 1 tahun. Kau bayangkan kalau sekarang diwajibkan sholat tahajud. Iya. Gimana caranya wajib? Ya kan? Tak sanggup umat Islam. Tetapi tidak lama dari waktu tersebut, kewajiban Qiyamul Lail dihapuskan bagi umatnya. Setelah itu Allah menghapuskan semua kewajiban tersebut di malam Isra, lantas digantikan dengan sholat 5 waktu. Namun di antaranya tetap terdapat sholat subuh dan asar. Bukan hanya subuh dan asar. Dan keduanya tetap sama-sama dilakukan sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Apa pesan moralnya dari tafsir ini? Sholat itu membuat kita sabar. Kalau kita dibuat-buat marah oleh orang, terus latih aja sholat, terus sholat. Coba untuk merasakan dulu sebelum sholat dengan sekarang yang sudah sholat. Sekarang masih marah, iya. Tapi tidak sehebat dulu, ya enggak? Dulu sebelum sholat, marah, betul-betul marah. Ada sebagian orang seperti itu. Tapi begitu dia belajar sholat, akhirnya Allah memberikan bimbingan di hatinya. Kemudian pesan moral yang kedua, bahwa ketika amarah kita memuncak, segera bertasbih. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad meriwayatkan hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma.
Dia bercerita, kami pernah duduk-duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau melihat bulan pada malam purnama. Maka beliau bersabda, Ama innakum satu'raduna ala rabbikum. Fatarawnahu kama tarawna hadzal qamara. La tudamuna fihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan terhalang melihatnya jika kalian sanggup untuk tidak terlena dari menunaikan solat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, yaitu subuh dan asar, maka kerjakanlah. Masih berkaitan dengan ayat Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Lalu beliau bacalah ayat tersebut. Saking pentingnya solat subuh dan solat asar. Setelah itu Allah berfirman, wa minal laili fasabbihu. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada malam hari. Ini kerjakan solat untuknya di malam hari. Dan ini sama dengan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari, kerjakanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Rabbmu pasti akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini menunjukkan solat malam juga adalah salah satu penunjang kesabaran. Ada yang mengartikan, wa minal laili fasabbihu, kata Ibnu Qayyim, yaitu tasbih setelah melakukan solat witir. Subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus. Penafsiran ini tidak bertentangan dengan perkataan Ibnu Katsir. Karena memang selesai solat, kita mengucapkan subhanal malikul kudus, selesai solat malam. Ya kan? Ya, itu dianjurkan. Wa adbara sujud. Dan setiap selesai solat. Ibnu Abi Najih menukil dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu tasbih yang dibaca setiap selesai solat. Demikian diperkuat dengan apa yang ditegaskan dalam kitab As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya dia berkata, orang-orang miskin dari kalangan kaum muhajirin datang seraya mengadu, wahai utusan Allah, orang-orang kaya mampu berjalan dengan derajat yang tinggi serta kenikmatan yang lestari tetap. Mereka pun mengerjakan solat sebagaimana kami mengerjakannya. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersodakoh sedang kami tidak bisa bersodakoh. Kalau sholat sama, puasa sama, sodako nggak bisa sama dong. Mereka bersodako dengan kelebihan harta mereka. Artinya orang-orang ini datang meminta kepada Nabi amalan apa yang bisa menyaingi mereka. Bukan minta harta, bukan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang-orang miskin itu, Afala u'allimukum syai'an idza fa'altumuhu sabaqtum man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man fa'ala mithla ma fa'altum tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin salatan wa salasin. Maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang jika kalian mau mengerjakan, maka niscaya kalian dapat menyusul orang yang telah mendahului kalian. Dan tidak seorang pun setelah kalian yang dapat menyusul kalian. Dan kalian pun menjadi sebaik-baik orang di tengah-tengah mereka. Kecuali orang yang beramal seperti yang kalian amalkan. Mau gak aku beritahukan? Gitu. Mereka jawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW pun menyampaikan, yaitu hendaklah kalian membaca tasbih
tahmid dan takbir setelah selesai sholat masing-masing sebanyak 33 kali. Karena sebelum hadis ini datang, zikir setelah sholat 10, 10, 10. Ada juga 25, 25, 25. Ketika orang-orang miskin ini ingin menyaingi orang kaya yang bersodakoh, Nabi ajarkan yang 33, 33, 33 ini. Oh, senang orang-orang miskin. Mereka melakukan itu. Kemudian mereka berkata, saudara-saudara kami memberitahu apa yang kami kerjakan itu kepada orang kaya. Jadi si miskin cerita pula ke orang kaya. Orang kaya yang apa? Yang rajin beribadah memang. Akhirnya orang-orang kaya pun melakukan hal yang sama. Maka mereka mengadu lagi kepada Nabi. Kan orang kalau dapat kesenangan, tidak tahan mau tidak diceritakan. Ya enggak? Karena mau nanya ke antum. Orang misalnya dia ikut ormas NU misalnya gitu kan. Ormas Muhammadiyah misalnya. Ada nggak yang cerita berapi-api, dulu saya itu begini, dulu saya begitu gitu? Nggak ada. Tapi kalau orang ikut manhaj salaf, dia akan cerita. Sebelum saya ke sini, saya begini. Ini menunjukkan bahwa ceritanya ini ada nikmatnya. Ya nggak? Ada kesan dan cerita itu nikmat sebenarnya. Nih si miskin ini cerita pula ke orang kaya. Oke? Cerita ke orang kaya. Begitu dia cerita, diamalkan pula oleh orang-orang kaya itu. Maka Rasulullah pun beritahu, karena mereka meminta, mana lagi nih yang bisa mengalahkan mereka? Nabi mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Artinya, sisa kekayaan mereka yang mereka sedekahkan itu memang kelebihan yang Allah berikan. Itu diamlah orang-orang yang miskin tadi. Dan dia amalkan yang ada. Ya, coba ada anak-anak hafal Quran. Dulu saya itu tidak bisa baca Quran, tapi sekarang saya bisa hafal 15 juz. Kenapa dia cerita? Nikmat gak? Nikmat. Jadi orang itu tidak bisa tahan cerita suatu kenikmatan. Ya. Orang dapat nikmat dunia jadi cerita kok. Misalnya ada orang lamar anak tetangga ditolak. Anak RT apalagi. Anak RW semakin ditolak pula. Kemudian dia pun berusaha. Dapatlah uang untuk nikah. Dapatlah anak lurah. Begitu dia sudah dapat anak lurah, dia akan cerita. Dulu saya waktu lamar anak RT, tidak diterima. Sekarang saya dapat anak pemilik tuan tanah. Anak lurah. Nikmat, dicerita. Cerita dia membuat orang lain hasad kepada dia. Mau ditikung pula oleh temannya. Kutunggu janda istrimu, kata dia. Karena yang bercerita ini tidak tahan. Tetapi dalam urusan ibadah sebenarnya boleh diceritakan untuk motivasi orang. Tapi para sahabat itu, mereka orang-orang yang tamak terhadap akhirat. Itu masalahnya. Si kaya nggak mau tinggal diam. Dia lakukan pula. Maka Allah katakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Subhanallah, inilah amal-amal yang bisa membuat kita apa? Bersabar. Nah, kalau antum dikata-katai orang, segera tasbih. Masih ingat gak cerita Fatimah datang kepada Rasulullah SAW karena capek? Ya kan? Minta pembantu. Capek minta pembantu. Nabi tidak memberi pembantu. Nabi ajarkan tasbih dan takbir. Tasbih, tahmid dan takbir itu. Setelah itu, apakah Fatimah datang minta pembantu lagi? Enggak. Hilang gak capeknya gara-gara dzikir itu? Hilang. Arti berkurang capeknya. Karena dia menerima ilmu dengan iman. Sekarang walaupun 1000 kali bertasbih, kalau tidak punya keyakinan tetap capek aja. Ya kan? Maka ibu-ibu di rumah kalau capek supaya tidak marahi suami yang pulang kerja, banyak bertasbih. Ya. Bapak-bapak kalau dimarahi istri pulang, jangan marah balik. Subhanallah.
kau marah cantik, apalagi tidak marah gitu. Insya Allah berhenti marah. Berhenti marah. Mau boleh cerita nggak sedikit? Ini keajaiban mengingat Allah di saat mau marah. Ada ustadz kita, banyak maaf, dia poligami, tak ditahu oleh istri pertamanya. Dan ustadz ini kelihatan tidak playboy. Kalau dibanding-banding saya, lebih playboy saya dikit. Ya. Diam baik dan senangi istrinya. Ternyata dia diam-diam nikah lagi. Udah 3 bulan baru ketahuan. Setelah ketahuan, istrinya masakin dia sayur asem. Dimasakin di satu meja, namanya cemburu gitu. Diangkatlah mangkok yang terbuat dari itu nih plastik. Ya, ditaruh di sampingnya ada sayur gitu. Diceritain cerita muridnya ke anak. Kalau saya tidak cerita langsung, tapi muridnya cerita. Itu diangkat sama istrinya, sayur asam tadi dilempar ke mukanya. Abi nikah lagi gitu dia begitu. Kata suaminya, Masya Allah. Kata, sayur asamnya tetap enak walaupun dilempar, kata dia gitu. Berhenti dia. Enggak marah lagi itu. Ini yang sudah punya 2 istri harus sabar-sabar. Dan memang itu resiko. Dan dia masih bisa memuji Allah di saat apa? Dilempar. Kalau mungkin orang yang tidak sabar, mungkin dia akan balas dengan pukulan. Dan saya pernah melihat ustadz di depan mata saya, istrinya 3, istri pertamanya ngambek. Itu dia naik lewat tembok rumahnya itu. Ustadz kenapa lakukan itu? Biar istri saya kasihan, kata dia. Bayangkan. Dan dia tidak mencaci maki, mencela. Orang yang sabar itu dia bisa bersabar dengan apa? Mengingat Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan Nabi SAW mengurus banyak orang. Jadi pimpinan perang. Dia memimpin negara. Dia juga yang mengatur perekonomiannya. Dan banyak yang dia atur. Bisa sesabar itu? Iya, karena dia banyak berzikir kepada Allah. Hari ini kenapa kita terkadang meledak-ledak? Karena kita kurang mengingat Allah. Banyak beristighfar. Insya Allah Allah akan berikan kita ketabahan. Walaupun sesekali kadang kita marah. Itu manusiawi. Manusiawi namanya. Tapi kalau setiap hari marah ini masalah. Itu masalahnya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adbar sujud yaitu setiap selesai sholat fardu. Adbar sujud yaitu setiap 2 rakaat setelah maghrib. Sholat 2 rakaat setelah maghrib. Hal itu dinukil dari Umar, Ali, serta putranya Hasan. Juga oleh Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Abu Umamah. Ini pun dikemukakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sya'bi, dan yang lainnya. Artinya, ada sholat 2 rakaat setelah maghrib, setelah itu kita disuruh bertasbih. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali, dia bercerita, radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW selalu mengerjakan sholat 2 rakaat setiap beliau selesai mengerjakan sholat wajib. Selain sholat subuh dan asar. Berarti ada sholat ba'diyah. Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dari hadis Sufyanus Tsauri. Ya. Kemudian ayat selanjutnya. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastami' dan dengarkanlah wahai Muhammad. Pada hari penyeru, yaitu malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Qatadah rahimahullah menceritakan bahwa Ka'ab al-Ahbar berkata, Allah memerintahkan salah satu malaikat untuk menyerukan di atas batu di Baitul Maqdis. Di mana malaikat itu menyeru, hai tulang belulang yang telah hancur berantakan dan bagian tubuh yang telah terputus-putus.
Sesungguhnya Allah telah menyeru kalian berkumpul untuk dapat mengikuti hari perhitungan. Ini salah satu riwayat dari Ka'ab al-Ahbar. Maksudnya dia menafsirkan hal demikian. Hari itu yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Itu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Yakni tiupan sangkakala yang pasti terjadi. Yang kebanyakan dari mereka selalu saja meragukannya. Dulu diragukan. Ada nggak tahu sangkakala itu? Ada. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan malaikat Israfil sudah meletakkan sangkakala itu di mulutnya. Tinggal ditunggu perintah dari Allah. Dan dia tidak akan pernah meniupnya tanpa perintah. Dan jangan antum bayangkan malaikat Israfil seperti manusia. Kena flu, batuk, bersin, haji, gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, dia malaikat. Tidak mungkin dia akan keliru sedikit pun tidak akan terjadi. Karena dia akan berbuat yaf'aluna ma yu'marun. Mereka berbuat apa yang diperintahkan. Maka malaikat tinggal tunggu perintah ini. Kemudian dzalika yaumul khuruj. Itulah hari keluar. Keluar dari apa? Dari kuburan. Berarti ini tiupan pertama apa kedua? Tiupan kedua. Dan ditambah dengan penafsiran Ka'ab al-Ahbar tadi. Bahwa di tiupan kedua lah dikumpulkan tulang belulang. Kemudian ditumbuhkan kembali daging dan seterusnya. Kemudian tumbuhlah manusia. Baru setelah itu ditiupkan sangkakala. Kemudian Allah katakan artinya dikeluarkan dari kubur. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Maksudnya dialah yang mengawali penciptaan sebelum mengembalikannya. Dan mengulangi ciptaan itu lebih mudah daripada memulai. Dan kepadanya seluruh makhluk akan kembali. Yang masing-masing akan diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika mereka berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan jika dia berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan yang setimpal. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Pada hari itu bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian bahwa Allah Azza wa Jal menurunkan hujan dari langit yang menumbuhkan jasad-jasad makhluk secara keseluruhan dalam kuburan mereka. Sebagaimana dia menumbuhkan biji-bijian dari dalam tanah dengan curahan air juga. Kalau jasad-jasad itu telah sempurna, maka Allah memerintahkan Israfil agar meniup sangkakala. Lalu keluarlah ruh-ruh dari lubang tiupan bertebaran di antara langit dan bumi. Selanjutnya dia berfirman, demi keperkasaan dan kemuliaanku, hendaklah setiap ruh kembali kepada jasad yang dahulu dihuninya. Kemudian setiap roh tersebut kembali pada jasadnya masing-masing. Menjalar ke sekujur tubuh seperti menjalarnya bisa dalam tubuh seorang yang dipatok ular. Dan bumi pun terbelah untuk mengeluarkan mereka. Kemudian mereka berdiri menuju ke tempat penghisaban dengan cepat lagi tergesa-gesa untuk memenuhi perintah Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah berfirman, muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Mereka datang dengan cepat pada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang menyulitkan. Lalu firman-Nya, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Yaitu pada hari dia memanggil kalian, lalu kalian mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Adapun dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Anas. Ini hadis yang diceritakan di atas ini
Ini sebenarnya bagian dari hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa memang proses kehidupan kita seperti yang pernah Anda ceritakan beberapa belas tahun yang lalu. Ya, waktu pembahasan surat An-Naba. Bahwa kita keluar dari tubuh kubur kita setelah apa? Dihidupkan dulu. Turun hujan, tumbuh jasad, lalu ruh dikembalikan. Ya, karena Allah yang merintahkan ruh itu. Dan di dalam hadis itu disebutkan kalian akan mendapatkan ruh, tidak ada yang tertukar ruhnya. Ada, ruh antum tidak tertukar dengan ruh saya. Ya, emang sandal jepit di masjid waktu taraweh gitu, enggak ada yang tertukar. Ya. Kemudian adapun dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Anas, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu." Aku adalah orang yang pertama kali dibukakan oleh bumi untuk dibangkitkan. Sedangkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai tenggelam hancurnya bumi ini, lenyapnya bumi, yang manusia yang pertama dibangkitkan siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu umat dialah yang diproses pertama kali. Itu yang dimaksud dalam sabda Nabi, "Nahnul akhiruna min ahli dunya al-awwaluna yaumal qiyamah." Kita ini umat terakhir di kehidupan dunia. Tapi di hari kiamat kita umat yang pertama dibangkitkan, dihisab, yang dimasukkan ke surga masuk ke surga duluan. Kita bersyukur kepada Allah diciptakan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita berada zaman yang penuh dengan fitnah. Semoga Allah beri kita keistiqomahan. Dzalika hasrun alaina yasir. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Maksudnya, pengembalian itu merupakan suatu hal yang sangat mudah dan amat ringan bagi kami. Sedangkan firman Allah yang berbunyi, "Nahnu a'lamu bima yaqulun." Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, pengetahuan kami meliputi segala apa yang dikatakan orang-orang musyrik kepadamu. Itu berupa kedustaan. Karenanya jangan sampai hal itu membuat engkau merasa takut. Ingat, ucapan mereka akan dibalas. Perbuatan mereka akan dibalas. Keyakinan mereka yang buruk akan membuat mereka tercengang. Karena yang mereka yakini selama ini tidak ada, ternyata ada. Yang mereka yakini selama ini tidak mungkin terjadi, ternyata terjadi. Maka oleh karena itu, kami lebih tahu apa yang mereka ucapkan, wahai Muhammad, daripada engkau. Tidak usah takut. Gitu. Terkadang kita melihat ada orang yang bikin kita jengkel di media sosial. Seakan-akan Allah tidak tahu perkataan mereka. Allah tahu. Allah tahu. Allah sangat tahu. Maka jangan terlalu terbawa emosi kita. Kemudian, wa ma anta alaihim bijabbar, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Artinya, engkau bukan orang yang harus memaksa mereka untuk beriman. Perlu dipaksa. Ya. Engkau tidak lain hanyalah seorang yang menyampaikan. Selanjutnya Allah katakan, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka beri peringatan dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku. Itu menunjukkan yang berselera mengaji, yang berselera mendengar peringatan orang-orang yang takut kepada ancaman Allah. Ini menunjukkan tidak semua orang punya selera belajar agama. Ya enggak? Dan itu juga kita harus patut syukuri. Coba antum bayangkan. Kelezatan ilmu ini dirasakan juga oleh pejabat yang korupsi. Maka mereka akan merebut majelis ini dengan pedang. Dengan senjata. Mereka akan merebut majelis Al-Quran yang diadakan oleh para ulama dengan apa? Dengan cara yang kejam.
Dan ini juga menggambarkan bahwa kenikmatan majelis ilmu lebih nikmat daripada triliunan uang yang dikorupsi. Maka oleh karenanya para ulama kita dulu mengatakan seandainya para raja itu tahu bagaimana nikmatnya belajar ilmu agama, mereka akan merebutnya dari kita dengan pedang-pedang mereka. Itu. Tetapi siapa yang merasakan nikmat ilmu itu? May yakhafu wa'id. Itu Allah jelaskan di sini. Mereka yang takut akan ancaman Allah. Di antara ancaman Allah bagi mereka yang menelantarkan Al-Quran dan Sunnah, apa kata Allah? Mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah katakan dalam surat Toha, coba lihat 120-an, 24 apa 120 berapa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa berpaling dari zikri, berpaling dari ilmu Allah, berpaling dari jalan yang lurus, berpaling dari Al-Quran dan hadis, maka sungguh dia akan temukan kehidupan yang sempit. Dan nanti di hari kiamat kami akan bangkitkan dia, kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Rabb, kenapa kau butakan mataku hari ini? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Allah katakan demikian keadaanmu. Dulu di dunia kau telantarkan ayat-ayatku, sekarang kau pun ditelantarkan. Al-jaza'u min jinsil amal. Itu ancaman. Dan kita takut dengan ancaman itu, maka kita datangi majelis ilmu. Kadang kita datang bukan karena tidak tahu, tapi karena ada dorongan hati yang sudah begitu takut dengan ancaman Allah. Makanya Ibnu Hazm al-Zahiri rahimahullah, kenapa dia jadi ulama padahal dia tidak pernah belajar di Saudi? Dia tidak pernah belajar di Mekah dan Madinah pada zamannya. Dia di Andalus, Spanyol. Di Andalus dia belajar agama. Dan dia tidak pernah tinggalkan Andalus. Tapi dia memiliki madhab besar, madhab Zahiri. Apa rahasianya? Ditanya oleh seseorang kepada beliau. Apa dia katakan? Idza hadarta majlis ilmin falyakun huduruka hudur mustazidin ilma. Nah, kau hadir di majelis ilmu, posisikan dirimu sebagai orang yang kepengen menambah ilmu lagi. Padahal beliau sudah tahu, beliau tetap datang. Karena memang yang hadir ke majelis ilmu itu orang yang takut dengan ancaman Allah. Lihat para sahabat. Sahabat Nabi yang membuat Abu Muslim Al-Khawlani, kalau bahasa kita sekarang, bisa geleng-geleng kepala lihatnya. Ada 30-an orang sahabat Nabi yang ada di Syam, Damaskus, Suria, masih menanyakan agama kepada seorang pemuda. Padahal 30-an orang ini pernah ikut perang Badar. Apa kelebihan orang ikut perang Badar? Nabi sudah sampaikan firman Allah, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian berbuat semau kalian, wahai orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Aku pasti mengampuni kalian. Artinya mereka mau duduk berleha-leha di rumahnya, lagi main sama anak istrinya atau panggil teman ke rumah main catur gitu. Bisa aja kalau orang zaman sekarang. Tapi mereka tidak lakukan itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap bersimpuh di majelis ilmu. Dan mereka tidak mengatakan, dulu kami belajar sama Nabi, kami tidak lagi butuh belajar dengan anak muda ini. Maksud anak muda ini, maksud di situ adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Abu Muslim Al-Khawlani sampai bertanya kepada orang di sampingnya, siapa anak muda itu? Di mana para senior yang pernah ikut perang Badar masih duduk di majelis dan bertanya agama kepadanya. Lalu orang-orang menyampaikan kepada Abu Muslim, ialah faqihu hadhil ummah. Faqihnya umat ini, Mu'adz bin Jabal. Lihat bagaimana antusias mereka untuk tetap belajar agama. Umar tuh orang yang tegas.
Orang yang kuat. Bahkan ketika Nabi SAW meninggal dunia, dia menghunus pedangnya. Siapa yang berani katakan Muhammad telah wafat, kaki dan tangannya akan kupotong. Gimana antum berani ngomong begitu? Ini depan Umar nih. Abu Bakar mengerti. Yang bisa menurunkan tensi Umar hanyalah Quran. Ya. Hanya Quran. Maka diingatkan dengan ayat-ayat yang menunjukkan Rasulullah SAW wafat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dibacakan ayat itu langsung kaki Umar tuh, nih dengkulnya udah tidak kuat lagi berdiri. Dia duduk. Maka dia menyerah dengan ayat-ayat Allah itu. Itu Umar. Maka orang-orang yang punya hati diingatkan dengan Quran, insya Allah dia mau mendengar. Masalahnya kita sekarang ini ego yang lebih kita kedepankan. Itu yang membuat hati kita tidak takut dengan ancaman. Maka orang-orang yang mengejek-ngejek agama ini orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Lihat. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maknanya sampaikan risalah Rabbmu. Sesungguhnya hanya orang yang takut akan ancaman dan mengharap janji Allah sajalah yang menjadikannya sebagai peringatan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki. Siapa yang dimaksud? Abu Thalib. Abu Thalib bukan penjahat. Abu Thalib bukan orang yang bengis. Abu Thalib tidak pernah menipu. Abu Thalib tidak pernah mengkorupsi. Abu Thalib tidak pernah menghina Nabi. Dia justru membela Nabi. Bahkan 3 tahun sebelum dia wafat, dia ikut tidak makan. Bahkan makan rumput ketika diboikot oleh orang-orang kafir. Sebab itu Abu Thalib mati. Mati berkorban untuk membela Nabi, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak dapat hidayah tauhid. Dan Nabi semulia-mulia manusia ini tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Antum yang ada di sini ketemu Nabi enggak pernah. Hubungan dengan Nabi juga tidak ada. Tapi ajarannya dititipkan oleh Allah di hati kita. Nikmat enggak? Nikmat. Abu Bakar pernah nangis, akhi. Ketika di Madinah, tiba-tiba datang ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah. Abu Quhafah itu ayahnya Abu Bakar. Dia mau mengikrarkan keislaman. Dia letakkan tangannya di atas tangan Nabi. Nangis Abu Bakar. Dia tanya Nabi, "Wa ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang membuat kau nangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, yang pantas diletakkan di atas tanganmu ini, yang paling pantas adalah Abu Thalib. Karena dia tidak pernah memusuhi." Tapi mau dikata, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Apa sebenarnya pelanggaran Abu Thalib sehingga dia tidak dapat hadiah? Yaitu terlalu cinta kepada ajaran nenek moyang. Itu. Maka di akhir hayatnya dia memilih ajaran siapa? Nenek moyangnya, bukan ajaran Allah. Oleh karenanya Allah katakan, "Wa ma anta 'alaihim bijabbar." Engkau bukanlah yang memaksa mereka untuk beriman. Maka beri peringatan dengan Al-Quran bagi mereka yang takut akan ancaman Allah. Qatadah berkata mengenai ayat itu, dan ini doa kita juga, Allahumma ja'alna mimman yakhafu wa'idaka wa yarju maw'udaka ya barru ya rahim. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang takut kepada ancamanmu dan mengharapkan pahalamu. Wahai Rabb yang berbuat baik, wahai Rabb yang maha pemurah. Amin. Dan saya kira itu akhir daripada penjelasan surat Qaf ini. Dan ini surat saking nikmatnya dibahas. Ibnu Qayyim rahimahullah membahas secara khusus di kitab Al-Fawaid. Tafsir Al-Qur'annya
yang paling banyak dia bahas surat Qaf ini. Ya. Nanti antum cari Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Fawaidul Fawaid berarti itu sudah direvisi oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dibuatkan judul. Kalau Al-Fawaid berarti belum ada judulnya. Dibuat kayak ceramah gitu oleh Ibnu Qayyim. Yang bagus bacanya yang Fawaidul Fawaid. Karena nanti bisa runut pembahasannya. Di bagian pembahasan tafsir. Karena kitab itu ada pembahasan akidah, tafsir, hadis, nanti sampai pembahasan-pembahasan yang lainnya. Nah, ada pertanyaan enggak? Tuh ada pertanyaan. Yang WA jangan tanya pakai WA ya, soalnya HP lagi dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa sebelum Nabi Muhammad Isra, Nabi Muhammad melaksanakan sholat pada saat subuh dan asar. Ya. Apa perbedaan dengan sholat yang dibawa waktu Isra Mi'raj dengan sholat sebelum Isra Mi'raj? Itu pertama. Wallahu a'lam kaifiyahnya Anda tidak bisa jelaskan bagaimana kaifiyah yang dua kali sholat itu. Ya, apakah sama dengan kaifiyah sholat setelah Isra Mi'raj atau tidak? Kalau dikatakan sama rakaatnya. Rakaatnya 2. Karena 4 rakaat itu dilaksanakan di Madinah. Sebelum ke Madinah, sholat itu 2 rakaat semua. Kalau itu Anda bisa samakan. Tetapi bagaimana tata cara, apakah sama ruku, sujud, dan seperti yang kita lakukan sekarang ini? Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak Ustadz tadi menyebutkan bahwa umat Nabi Muhammad paling terdahulu dibangkitkan. Ya. Apa keistimewaan umat Muhammad daripada umat-umat sebelumnya? Keistimewaan mereka karena mereka menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaannya karena mengikuti keistimewaan Quran dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diberi hari Jumat juga sebagai bentuk keistimewaan. Dan itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW pernah membuat perumpamaan. Perumpamaan umat ini dengan umat sebelumnya yang taat. Bukan umat yang tidak taat ya. Umat yang taat sebelumnya, Yahudi maupun Nasrani. Itu seperti ada seorang yang mempekerjakan para pekerja. Yang mengatakan, siapa di antara kalian yang mau bekerja dari pagi sampai zuhur? Aku beri 1 kirot. Maka orang Yahudi mau kerja. Siapa yang mau kerja dari zuhur sampai asar, aku gaji juga 1 kirot. Lebih banyak Yahudi atau Nasrani ini kerjanya? Lebih banyak kerja Yahudi. Kemudian Nasrani mau kerja dari dari zuhur sampai asar. Berapa? 1 kirot juga. Kemudian dikatakan lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari asar sampai maghrib, ku berikan 2 kirot. Maka kalianlah orang itu, kata Nabi. Lalu Yahudi dan Nasrani protes. Lah kenapa kami banyak kerja tapi sedikit gaji? Kata Allah, dzalika fadli utihi may yasha. Itulah karuniaku aku berikan kepada orang yang kehendaki. Itu yang paling inti. Bahwa Allah menghendaki kita untuk mendapatkan kelebihan itu. Mudah-mudahan kita masuk surga. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahan kembali agar sholat kami mencapai kondisi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah katakan wa aqimis shalah. Aqimis shalah. Tegakkan sholat, berarti perbaiki rukun, perbaiki syarat, perbaiki wajib, belajar lagi tentang sholat itu. Dan tumbuhkan kehusyuan yang zahir sebelum yang batin. Apa kehusyuan zahir? Memperhatikan gerakan sholat. Itu kekhusyuan zahir. Contoh orang baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia perhatikan tajwidnya. Ini udah khusyuk zahir. Ya. Ketika dia bayangkan, renungkan maknanya, ini khusyuk batin. Ya, ini yang paling penting dalam sholat itu. Sehingga dengan sholat itulah kita akan tercegah dari keji dan mungkar.
Tapi bukan berarti setelah itu tidak berbuat salah sama sekali. Kan? Artinya mungkin kita akan terhindar dari zina, dosa-dosa besar, atau kemungkaran, menzalimi orang lain, dan seterusnya. Bila ada orang yang dia sholat, kemudian masih melakukan perbuatan-perbuatan itu, kita tidak menafikan sholatnya bisa saja menghapus kesalahannya. Tapi dikhawatirkan sholatnya tidak benar. Maka perbaiki sholat ini. Insya Allah kekejian dan kemungkaran akan kita jauhi. Di antaranya Allah katakan, wa'akim. Qiyam atau qiyamus sholah artinya mendirikan rukun-rukun dan syarat dengan benar. Yang menegakkan sholat itu mendirikan rukun dan syarat dengan benar. Ditambah dengan kekhusyuan batin. Kekhusyuan batin itu biasanya lebih banyak terjadi waktu sujud. Waktu apa? Karena kita merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang yang terbiasa merasa diawasi Allah dalam sholat, di luar sholat pun insya Allah dia akan merasa diawasi oleh Allah. Izin bertanya Ustadz. Sholat sunnah witir. Kalau nulis yang agak, ini kayak dokter nih, atau minimal istri dokter ini. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan afwan. Apabila dalam sholat berjamaah saya akhwat, berjamaah dengan ikhwan dibatasi tirai, di rest area. Lalu dalam hitungan saya imam tersebut kurang 1 rakaat. Setelah salam tidak sempat memberitahu karena imam terburu-buru pergi. Apakah saya harus menambah sendiri atau mengulang sholat? Nambah sendiri 1 rakaat. Nambah sendiri 1 rakaat. Saya ikut salam dan lupa. Nambah sendiri 1 rakaat. Sujud sahwi tapi. Sujud sahwi. Antum bacakan pertanyaan ini. Iya. Ya, Pak Asroni lebih bisa membaca deh. Tak bisa juga. Ustaz, karena yang sambil baca Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Saya sholat berjamaah Ustaz ya, masbuk. Pas imam selesai, apakah saya harus maju ke depan sutroh? Jadi maju ke depan, jadi kita berjalan sampai mendekat sutroh. Baik, barakallahu fikum. Iya. Kalau ana sih mengambil pendapat tetap diam di tempat. Karena cukup sutroh pertama tadi di awal sholat. Gak usah. Ya, ada pendapat yang mengatakan harus jalan. Dengan sikap Abdullah bin Umar yang mendorong seorang, maksudnya menggiring seorang untuk mendekati sutroh. Ya. Tapi wallahu alam kejadian Abdullah bin Umar apakah sedang sholat atau mau mulai sholat? Ya. Kalau anda sih pribadi tetap di tempat, apalagi zaman fitnah. Nanti antum bisa dikatakan, Wahabi tetap sholat jalan-jalan ya. Kalau anda dapati dari perkataan sebagian ahli ilmu ya diam di tempat aja. Kan cukup dengan sutrah yang sebelum itu. Tapi sayangnya sutrah kita pergi. Ya. Saya pernah melihat, bahkan saya makmumnya, ada ustadz, jadi di sini lagi direnovasi. Berarti jadi imamnya mundur ke sini loh. Sutranya meja kecil yang bisa didorong anak-anak gitu. Ya bawa anaknya sholat. Itu meja didorong kanan sama anaknya. Ikut loh ustadz tuh. Ya kan? Dorong kiri, dia ikut pula tuh. Setelah selesai itu anak jelaskan, tidak perlu antum ikut Ustaz. Nggak perlu lah. Gimana kalau meja itu dibawa ke depan sama anaknya? Coba bayangkan. Barakallahu fikum, silakan. Udah bisa kebaca nih Tat. Setelah sholat malam witir yang dibaca lebih dahulu
tasbih subhanallah wa subhanal malikul kudus atau istighfar. Subhanal malikul kudus, karena itu yang disunahkan. Salat wajib ya istighfar. Salat wajib istighfar. Barakallahu fikum. Saya cukup ya. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayah agar kita bisa mengamalkan apa yang kita tahu. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan kita dalam berucap dan bersikap. Dan semoga Allah beri kita hati yang takut akan ancamannya dan yakin akan janji Allah berupa kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.